Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, Bapak Ibu guru yang masih setia menyaksikan channel YouTube saya, Muhammad Ridwan. Alhamdulillah pada malam hari ini saya ingin mencoba cara membuat CPT di e-learning. Tentunya Bapak Ibu guru yang sekarang masih dipusingkan dengan CPT, bagaimana caranya untuk membuatnya, bagaimana caranya untuk mengupload, dan bagaimana caranya untuk mengambil soal di bank soal madrasah. Untuk itu Bapak Ibu semuanya, sebelum melihat tayangan video cara membuat CPT di e-learning, alangkah baiknya saya mohon untuk kesediaannya cukup subscribe, like, komen, dan share agar channel saya bisa lebih mantap, berkreativitas lebih mantap lagi. Terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah setia melihat channel saya. Langsung saja kita mulai. Bapak Ibu guru mapel, Bapak Ibu guru madrasah dimanapun berada, yang pertama yang perlu dipersiapkan adalah aplikasi ya. E-learningnya itu harus sudah siap dulu, yang pertama. Yang kedua, bisa memakai laptop ataupun PC, bahkan bisa memakai Android ya. Itu yang perlu diperhatikan. Tapi untuk membuat soal, ketika langkah ya, ketika membuatnya, yang pertama buat soal ujian itu menyiapkan soal ya, ketik manual satu persatu. Nah itu di menu CPT-nya. Yang kedua adalah dari bank soal madrasah, jadi nanti kita tidak usah ngetik lagi, akan tapi kita tinggal memilih soal yang ada di bank soal madrasah. Selanjutnya pilih sesuai materi yang diinginkan. Jadi di situ nanti banyak
nanti kita akan membuat CBT di kelas yang lain akan dengan ujian yang sama, kita tinggal ambil saja di bank soal madrasah. Nah, setelah kita membaca petunjuk, kita langsung klik pada pengaturan ujian. Di pengaturan ujian itu ada jenis ujian, ada PH ya, penilaian harian, ada penilaian akhir semester, ada kuis, ujian lainnya ya, ada ujian lainnya. Nah, kita di penilaian harian dulu. Setelah itu kita pilih KD-nya, pilih KD yang ingin kita pilih KD yang ingin kita buat acuan. Misalkan KD 3.1. Contoh CBT-nya misalkan penilaian harian 1 materi asmaul husna. Misalkan seperti itu. Waktunya misalkan 30 menit. Tanggal ujiannya misalkan tanggal 12 pukul 8 ya, ini buat 64 menit aja ya. Setelah itu tanggal 12 ya, jam 8 pukul 8 sampai pukul 9 acak soal. Ini ada menu acak soal ataupun tidak. Ketika kita aktifkan menjadi biru seperti itu, nanti soal akan acak dan masing-masing siswa akan berbeda penomoran soalnya. Sedangkan aktifkan soal ujian. Ketika Anda mengaktifkan soal ujian atau ujian akan otomatis di-share ke siswa, dan ketika Anda menonaktifkan ujian, siswa tidak dapat mengerjakan ujian. Jadi gunanya atau fungsi daripada aktifkan ujian ini adalah berkaitan dengan token maupun pekerjaan siswa di CBT-nya. Bisa dimengerti ya, mungkin itu pengaturan ujiannya cukup mudah sekali. Setelah itu seperti yang saya jelaskan tadi di awal, kita buat soal ujian ada dari bank soal madrasah maupun import soal. Kalau buat soal ujian itu kita misalkan ini menurut satu, ada berbagai jenis tipe soal yang perlu Bapak Ibu ketahui. Jadi ada multiple choice, pilihan ganda, ada salah dan benar, menjodohkan, short answer maupun esai. Jadi ada 5 jenis soal yang akan bisa digunakan oleh Bapak Ibu. Terserah ya, nanti menggunakan PG, salah maupun dan benar, menjodohkan, short answer maupun esai. Kita contoh saja untuk pilihan ganda. Jadi untuk pilihan ganda di sini sudah desain sedemikian rupa. Kita coba satu soal ya. Jelaskan misalkan soalnya pilihan ganda itu adalah asmaul husna mengandung arti nama Allah yang baik, sedangkan asmaul husna al-ghafur arti ya, itu misalkan contoh soalnya seperti ini ya. Misalkan
misalkan ini sebagai contoh saja ya, ini sebagai contoh soal saja. Nanti bisa dimodifikasi soal yang Bapak Ibu inginkan. Ini misalkan garis miringnya kan kita klik kunci jawabannya di sini. Jawabannya A ya. Jadi, nah ini ada bobot poinnya. Nanti bobot nilai itu disesuaikan dengan jenis soalnya maupun jumlah soal yang ingin Bapak Ibu buat. Misalkan ini misalkan soalnya itu 20 bagi 5 berarti kan maaf jadi ini nanti bobot nilai itu terserah bobot nilainya tergantung berapa jumlah, karena skor maksimalnya adalah 100. Misalkan soalnya 20 berarti skor maksimal dibagi jumlah soal. Nah, kalau jumlah soalnya itu 20 berarti skor maksimal dibagi jumlah soal, skor maksimal dibagi 20, jadi hasilnya satu soalnya adalah 5, seperti itu ya. Jadi kalau skornya masih skor itu 5, jadi kalau betul semuanya 5 kali 20 berarti 100, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kita tambah soal, nanti akan nah seperti ini, akan muncul seperti ini. Kita klik yang nomor 1, nah nomor 1 seperti ini ya. Nah kelihatan kan seperti ini teman-teman. Nah perhatikan itu cara membuat soal ujian ya Bapak Ibu ya. Terus kalau kita ambil dari bank soal, perlu diperhatikan ini nomor 3. Nah di sini ada sudah ada 403, total datanya ada 403 ya Bapak Ibu ya, sudah ada 403 bank soal, lumayan banyak sekali ya. Ini kita banyak sekali, tinggal kita pilih yang kita inginkan. Jadi seperti ini cukup membantu. Nah misalkan apa itu namanya, kita cari namanya, terserah ya namanya sesuai dengan bidang yang diajarkan, bidang yang diampu. Akan Muhammad Ridwan SPDI. Nah kita ambil soalnya saja ya, ambil soalnya misalkan kita ambil soal akidah akhlak misalkan. Di sini kita tinggal ambil aja. Nah di sini kita boleh mengambil semuanya, boleh mengambil sebagian, tergantung kesesuaian materi dengan bank soalnya. Misalkan nih di sini kita tinggal ambil bank soal. Oh ya, ini ya ada jenisnya, ada BG, ada di sini ada true and false, itu benar dan salah ya. Nah, mari kita praktekkan untuk mengambil atau mengunduh di bank soalnya. Yang pertama kita klik, lalu kita konfirmasi, kita klik lagi. Ini contoh ya, ini contoh. Nah, ini contoh. Ini contoh. Nah, kita ambil 4 karena tadi itu ada sudah ada 1. Setelah kita selesai yang kita inginkan, baru kita selesai ambil soal, kita klik saja. Nah, setelah itu kita simpan. Oke. Oke, 5 soal kan, mari kita lihat. Nah tadi kan ini kan soalnya 5 ya, ini soalnya 5. Kita edit dulu skornya karena soalnya 5. Kalau untuk penomoran ini nggak masalah ya, nanti akan sesuai sendiri.
tinggal kita hubungi aja. Tiga, ini 4, ini 5, ini bisa jadi simpan. Kalau masih seperti itu, nanti itu apa namanya, penomoran aja nggak masalah ya. Nanti apa itu intinya, nah sudah kita edit tadi. Bapak Ibu semuanya, karena tadi itu poinnya 5, tadi soalnya itu ulang hariannya 5, jadi karena skor maksimalnya 20, skor maksimal dibagi jumlah soal, berarti masing-masing soal itu bobotnya adalah 20 ya. 20 ya. Nah, 6 ini kita hapus saja ya, hapus. Nah itu cara menghapusnya. Nah ini tinggal kita simpan. Oke, ini sudah jadi ya Bapak Ibu ya. Jadi ada jenisnya itu seperti ini, jenis penilaian harian dari KD Asmaul Husna ya. Terus ada namanya penilaian harian 1, materi Asmaul Husna, soalnya itu 5 acak 60 menit untuk waktunya. Ini waktu mengerjakannya dari tanggal 12 September 2020 dari pukul 8 sampai dengan tanggal 12 September pukul 9. Jadi 1 jam aja ini tokennya. Ini ada token di sini. Terus ini untuk simulasinya, untuk editing, untuk hapus, ini untuk analisis soal, ini untuk hasil CPT. Oke ya, bisa dipahami ya. Yang terakhir adalah kita caranya apa itu import soal. Jika import soal, kita download dulu ya. Di sini ada menu, ada tombol download template, tinggal kita klik dulu aja ya. Langsung kita buka Excelnya, baru kita isi ya, perhatikan dulu ya. Ini kita proses membuka template. Nah perhatikan, ini adalah contoh template yang ada di yang kita download tadi. Tinggal ini kita hapus semuanya, kita hapus. Nah perhatikan, di sini ada nomor, ada soal, ada opsi A sampai E, dan ada jawaban. Kita isi. Setelah isi nanti opsinya apa. Misalkan opsinya itu opsi A itu apa, opsi B apa, lagi siapa. Nah terus jawabannya A, B, C, D, E, terserah nanti ya jawabannya seperti apa. Jawabannya adalah A. Itu kita save, baru kita upload. Nah, kita ambil file Excel tadi yang sudah kita download ini soal kan seperti ini ya. Dan ini kita klik gitu. Nah ketika seperti ini nanti kita import soal, secara otomatis akan masuk di apa itu, di soal yang GPT ya. Kita simpan seperti itu ya. Nah, kita tidak menggunakan import soal, maka kita klik data. Terus dan terakhir lagi adalah simulasi. Simulasi ini gunanya untuk melihat gimana soal kita sudah betul atau belum ya, seperti itu. Gitu, ini caranya.
Ini ukuran font, tinggal dicari yang sesuai. Kita selesaikan soalnya. Ya, akhir ujian ini oke, akhiri aja. Terima kasih. Nah, seperti itu. Mungkin gitu dulu ya Bapak Ibu. Mungkin sudah selesai dari CPT. Ini Bapak Ibu semoga mengerti ya dari tutorial cara membuat ujian CPT di e-learning madrasah. Mungkin itu dulu Bapak Ibu semuanya yang saya hormati ya, dimanapun berada. Semoga e-learning ini cukup membantu, e-learning madrasah ini cukup membantu Bapak Ibu dalam melaksanakan penilaian harian, penilaian akhir semester maupun penilaian dan penugasan di madrasah. Baik Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, tetaplah setia melihat channel YouTube ini dan jangan lupa untuk tetap subscribe, like, komen, dan share agar channel ini berkembang dengan baik dan lebih semangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Buat itu dulu Bapak Ibu semuanya, yang saya hormati, cukup sekian. Terima kasih ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.